Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ini definisi-definisi. Kalau itu dari buku tinggal dihafalkan. Kita lihat filosofinya saja. Yang pertama kita lihat bahwa kenapa sih kita harus berdoa. Doa itu sebenarnya isyarat bahwa kita hidup ini tidak bisa kalau Allah tidak hadir. Jadi itu kalau pakai bahasa saya di situ, keniscayaan doa itu karena kondisi eksistensial manusia. Kita ini kayak jago, kita mengklaim diri sebagai makhluk paling utama di dunia, tapi sebenarnya hakikat hidup kita itu lemah. Makanya Allah menyarankan selalu kayak di surat Al-Ikhlas, Allah bersomat, kamu harus bersandar pada aku satu-satunya tempat bersandar. Jangan bersandar ke yang selain Allah. Jadi anggap saja hidup ini ada 3 variabel: Allah, manusia, kemudian makhluk yang bukan manusia. Jangan bersandar yang selain Allah. Kenapa? Ya karena semuanya ada di level bawahnya. Sesama manusia ya kalau masih sama-sama manusia masih sama lemahnya. Makhluk selain manusia justru lebih rendah levelnya dibandingkan manusia. Maka jangan bersandar ke yang lebih lemah. Bersandarlah satu-satu kepada Allah. Kenapa sih manusia itu lemah? Tidak bisa disandari. Jangankan ditempati bersandar, untuk mengandalkan dirinya saja tidak bisa. Karena manusia itu punya karakter yang pertama tidak berdaya, yang kedua tidak pasti, yang ketiga terbatas, dan yang keempat banyak ketidakmungkinan. Manusia itu tidak berdaya. Kamu sekuat-kuatmu tidak makan 3 hari juga habis. Padahal ada binatang yang bisa berbulan-bulan tidak makan. Beruang itu dia bisa yang di dalam gua berbulan-bulan setelah banyak makan terus dia masuk. Ya. Jadi manusia lebih lemah dari itu. Dalam banyak hal kita lemah. Ngomong gini aja tidak ada, setengah jam sudah ingin minum. Tidak apa-apa ya. Ini memang kita makhluk yang lemah. Oke, banyak contohnya. Kamu tidak bisa mungkin diri sejago-jagomu, kamu ngantuk, tadi kan menunjukkan lemah. Pinginnya sih melek, tapi kalau ya terus cekluk, itu kan lemah. Alhamdulillah masih manusia, kamu banyak tidak berdaya. Akan kamu bersyukur. Pinginnya sifat saya lembur, kira-kira seminggu, terus minggu depan skripsiku jadi. Dengan mampu begitu. Kalau waktunya. Tapi terus baru malam pertama buka buku satu lembar ngantuk, urusan apa tak jalan. Itu menunjukkan betapa kita lemah. Ciri pertama, ternyata manusia banyak tidak berdaya. Yang kedua, tidak pasti. Skripsi jadi seolah-olah beres, tapi tidak begitu. Besok lagi ketemu dosennya diosak asik lagi, hancur lagi. Ternyata tidak pasti. Kamu merasa sudah beres, sudah melek seminggu, masih urusan juga. Kamu sudah merancang nanti habis isya mau berangkat ke masjid ngaji. Sudah dirancang begitu, tiba-tiba ada yang nelfon. Yang jemput aku dong, bisa. Jadi tidak pasti. Kamu mati-matian lulus kumlot. Begitu lulus kumlot bingung lagi kan. Temenmu yang lulus nilai pas-pasan, begitu lulus dia tiba-tiba dapat kerjaan. Tidak pasti. Kamu tidak bisa ternyata menguasai hidupmu sendiri. Kamu merasa paling cakep. Kalau berkaca kamu merasa bangga luar biasa, tapi temenmu sudah punya anak 3, kamu masih jomblo. Ketidakpastian hidup kita. Maka tidak bisa ternyata kita mengandalkan diri kita sendiri.
Apalagi keterbatasan, sangat banyak keterbatasan yang kita miliki. Sejago-jagonya manusia, sepinter-pinternya manusia, dia terbatas. Saya ngerti filsafat, tapi mungkin matematika aku nggak ngerti, fisika aku nggak ngerti. Pertanyaan yang paling sering diajukan pada saya itu, Pak, kenapa sih Pak belajar filsafat itu kok sulit? Ya karena kamu bukan orang filsafat. Filsafat bukan bidangmu, makanya sulit. Sama kayak saya, mungkin fisika sulit, kimia sulit. Kimia bukan bidang saya. Nggak usah galau kalau kamu merasa sulit. Loh Pak, saya mahasiswa filsafat loh Pak. Saya sampai S2 ini filsafat terus. Oh berarti kamu ya terbatas akalnya. Ya enggak apa-apa, dimaklumi saja. Manusia itu memang terbatas kok. Ada batasnya. Enggak ada yang tidak terbatas. Jadi ciri eksistensial kita itu. Makanya kalau ada manusia yang sombong, itu asli dia tidak pernah berkaca. Sedahsyat apa dia sampai sombong? Wong ya keterbatasannya banyak. Orang merasa ganteng, yang lebih ganteng banyak. Merasa jelek, yang lebih jelek apalagi lebih banyak. Tidak ada. Jadi setiap orang terbatas. Dan banyak hal yang tidak mungkin. Kamu tidak bisa sesukamu. Pokoknya 2019 ini presidennya harus saya. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Banyak hal yang tidak mungkin. Pak, saya ingin nikahnya itu sama artis yang Korea, yang wis tidak mungkin. Jadi, kita itu terbatas, tidak mungkin, tidak pasti, tidak berdaya. Itu kalau kamu mengandalkan dirimu sendiri, kamu akan putus asa. Ternyata belajarmu yang tekun, kamu yang jadi orang baik bertahun-tahun, jadi tidak ada jaminan semua. Diri kita ini ternyata sama sekali tidak bisa diandalkan tanpa bantuan yang di atas. Maka jalan satu-satunya adalah kita harus selalu connect dengan yang di atas. Untuk mengatasi ketidakberdayaan, ketidakpastian, keterbatasan, ketidakmungkinan, satu-satunya jalan adalah mohon ke atas yang menguasai segalanya. Oke, jadi kuncinya di situ. Kalau ada orang tidak mau berdoa, berarti dia tidak sadar tentang semua kelemahan dirinya sebagai manusia. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.